Langit sore di pesantren Nurul Hikmah mulai dihiasi semburat jingga. Angin lembut mengibaskan dedaunan pohon jambu di halaman, tempat Ahmad duduk merenungi kitab yang baru saja dia pelajari. Hatinya tenang, tapi pikirannya melayang-layang, hingga suara langkah kaki membuatnya tersentak. "Matt, kamu tahu nggak? Habib Zaidan bakal datang ke Solo untuk pengajian akbar," seru Hasan, salah satu sahabatnya, sambil berlari kecil menuju Ahmad. Ahmad menatap Hasan dengan penuh minat. "Pengajian akbar, Habib Zaidan, serius, San?" tanyanya dengan mata berbinar. "Ya, serius. Pengajiannya minggu depan. Katanya, bakal ada solawat bersama dan ribuan orang akan hadir. Kamu mau ikut?" Hasan duduk di sebelah Ahmad, napasnya tersengal. Ahmad terdiam sejenak. Nama Habib Zaidan begitu dikenal karena lantunan solawatnya yang menenangkan jiwa. Baginya, bisa menghadiri pengajian ini adalah kesempatan langka. Tapi di balik antusiasmenya, dia tahu ada satu rintangan, izin dari Gus Ikdam, pengasuh pesantren. Malam itu, Ahmad tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang pengajian terus memenuhi pikirannya. Ia membayangkan ribuan jamaah bersalawat bersama, merasakan suasana yang penuh keberkahan, dan berada begitu dekat dengan sosok ulama yang ia kagumi. Di satu sisi, ada kekhawatiran jika Gus Ikdam tidak mengizinkan. Ahmad sangat menghormati gurunya, sehingga ia tak ingin dianggap memaksakan keinginannya. Keesokan harinya, setelah selesai mengaji, Ahmad memberanikan diri menemui Gus Ikdam. Ia mengetuk pintu ruangannya dengan hati-hati. Dari dalam terdengar suara lembut Gus Ikdam, "Masuklah, Ahmad." Dengan langkah mantap tapi hati berdegup kencang, Ahmad memasuki ruangan yang dipenuhi aroma khas kayu cendana. Gus Ikdam duduk bersila di lantai, memandangi Ahmad dengan senyuman bijaksana. "Ada apa, Ahmad? Wajahmu terlihat seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting," tanya Gus Ikdam. Ahmad mengangguk, kemudian duduk di hadapan gurunya. "Gus, minggu depan ada pengajian akbar di Solo. Habib Zaidan akan hadir. Saya ingin sekali ikut, tapi saya ingin meminta izin dari panjenengan." Gus Ikdam menatap Ahmad dalam-dalam, seolah menilai kejujuran permintaannya. Setelah beberapa saat, beliau mengangguk pelan. "Ahmad, menghadiri majelis ilmu dan solawat memang sebuah keberkahan. Tapi ingat, perjalanan seperti ini adalah amanah. Jangan sampai niatmu bercampur dengan hal-hal lain." Ahmad mengangguk penuh semangat. "Insya Allah, Gus, saya akan menjaga niat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini." Setelah mendapatkan restu, Ahmad merasakan beban di hatinya terangkat. Ia segera memberitahu Hasan, yang langsung melonjak kegirangan. Rombongan santri yang akan berangkat mulai direncanakan, dari transportasi hingga bekal. Namun, di tengah semua persiapan itu, Ahmad diam-diam menyimpan harapan besar. Ia tak hanya ingin menghadiri pengajian, tetapi juga ingin merasakan sesuatu yang lebih dalam, kedekatan spiritual yang mungkin mengubah hidupnya. Langit pesantren malam itu kembali dihiasi bintang-bintang. Ahmad menatapnya dengan penuh harap, seolah mengadu pada sang pemilik alam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Solo, tapi hatinya siap untuk perjalanan yang penuh hikmah. Fajar baru saja menyingsing ketika Ahmad dan rombongan santri lainnya berkumpul di depan gerbang pesantren. Kabut tipis menyelimuti jalanan, membuat suasana pagi terasa dingin, namun semangat para santri memancar hangat. Ahmad menggenggam tas kecilnya dengan erat, berisi bekal sederhana dan sajadah yang ia siapkan sejak malam sebelumnya. Bas yang akan membawa mereka menuju Solo tampak sederhana, dengan cat yang mulai pudar. Namun bagi Ahmad, kendaraan itu serasa seperti kereta menuju perjalanan spiritual. Ia duduk di dekat jendela, menikmati setiap pemandangan yang terlewat. Pohon-pohon, kelapa yang melambai, sawah-sawah yang hijau, dan rumah-rumah penduduk yang masih diselimuti embun pagi, seolah menyambut niat suci mereka. Namun, Ahmad tak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan itu datang tanpa sebab, seperti angin dingin yang menyelinap di antara semangatnya. Dia mencoba menepisnya dengan membaca solawat dalam hati. Di sebelahnya, Hasan tampak riang, menceritakan rencana apa saja yang akan mereka lakukan di Solo. "Matt, bayangkan, ribuan orang mengucapkan solawat bersama. Aku yakin atmosfernya akan luar biasa," katanya dengan mata berbinar. Ahmad tersenyum kecil, meski pikirannya melayang. Ia mencoba mengikuti alur pembicaraan Hasan, tapi perasaan ganjil itu terus membayangi.
Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu mereka di Solo, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Di tengah perjalanan, bus mendadak berhenti karena macet panjang di jalan utama. Para santri keluar sejenak untuk meregangkan kaki. Ahmad memanfaatkan waktu itu untuk menyendiri di dekat pepohonan pinggir jalan. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan gejolak di dadanya. "Kenapa menyendiri, Matt?" Suara lembut Gus Ikdam tiba-tiba terdengar. Ahmad menoleh, menemukan gurunya berdiri tak jauh darinya, sorot matanya penuh perhatian. "Tidak apa-apa, Gus. Hanya ingin menikmati udara segar," jawab Ahmad, meski sebenarnya ia ingin mengungkapkan keresahannya. Gus Ikdam mendekat dan menepuk pundak Ahmad dengan penuh kasih. "Ahmad, setiap perjalanan menuju kebaikan akan selalu diiringi ujian. Jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Nikmati perjalanan ini, dan serahkan semuanya kepada Allah." Kata-kata itu menenangkan hati Ahmad. Ia kembali ke bus dengan perasaan lebih lega, meski bayangan tentang sesuatu yang tak terduga masih menggantung di benaknya. Ketika bus akhirnya melanjutkan perjalanan, Ahmad kembali memejamkan mata. Ia mencoba melupakan kekhawatirannya dengan mengingat pesan Gus Ikdam. Jalanan yang semakin ramai menunjukkan mereka semakin dekat dengan Solo. Saat kota Solo mulai terlihat, hiruk-pikuknya terasa berbeda. Bendera-bendera bertuliskan selawat dan spanduk besar menyambut kedatangan Habib Zaidan terpampang di berbagai sudut jalan. Suasana mulai ramai, bahkan sebelum mereka tiba di lokasi pengajian. Ahmad menatap keluar jendela, menyaksikan kerumunan orang yang sudah berkumpul di sekitar tempat acara. Hatinya berdebar, bukan karena kekhawatiran, tetapi karena antusiasme yang perlahan mengalahkan rasa ganjilnya. Ia tahu, Solo akan menjadi saksi perjalanan spiritual yang mungkin tak akan pernah ia lupakan. Suasana di sekitar lapangan tempat pengajian akbar berlangsung terasa seperti gelombang manusia yang bergerak tanpa henti. Ahmad turun dari bus bersama rombongan santri, pandangannya segera tertuju pada ribuan orang yang telah memadati lokasi. Panji-panji bertuliskan kalimat tauhid berkibar di udara, sementara alunan sholawat yang diputar dari pengeras suara menyelimuti keramaian dengan aura khusyuk. Namun, bagi Ahmad, suasana itu bukan hanya menakjubkan, melainkan juga menggetarkan. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di tengah lautan manusia sebesar ini, semua dengan satu tujuan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi, hatinya terisi dengan rasa syukur, tetapi di sisi lain, keramaian ini membuatnya sedikit cemas. "Ahmad, ayo cepat cari tempat duduk sebelum semakin penuh," ajak Hasan sambil menarik lengannya. Mereka berjalan perlahan di tengah arus manusia. Setiap langkah terasa seperti perjuangan kecil untuk mempertahankan posisi. Ahmad mencoba mengikuti rombongannya, tapi tubuh-tubuh yang berdesakan di sekelilingnya membuat ia sulit bergerak leluasa. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya menemukan tempat di sudut lapangan. Ahmad duduk bersila di atas tikar, bersama Hasan dan teman-temannya. Pandangannya menyapu sekeliling, mengamati wajah-wajah penuh harap yang datang dari berbagai penjuru. Beberapa jamaah membawa anak kecil, sementara yang lain memegang payung untuk melindungi diri dari matahari yang mulai menyengat. Di atas panggung, para panitia terlihat sibuk mempersiapkan acara. Ahmad memejamkan mata sejenak, mencoba menyelami suasana. Tapi rasa ganjil yang ia rasakan sejak perjalanan kembali muncul. Ada sesuatu yang membuat hatinya tidak sepenuhnya tenang. "Matt, kamu kenapa? Kok diam terus?" tanya Hasan yang duduk di sebelahnya. Ahmad membuka mata dan menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, cuma aku merasa ada sesuatu yang aneh." "Aneh gimana?" Hasan mengernyit. "Entahlah, mungkin cuma perasaanku saja," jawab Ahmad sambil memaksakan senyum. Tiba-tiba, suara takbir menggema dari pengeras suara, menandakan acara akan segera dimulai. Semua orang berdiri, bersiap menyambut kedatangan Habib Zaidan. Ahmad mengikuti, tubuhnya kembali berdesak-desakan dengan jamaah lain yang mencoba mendekat ke panggung. Beberapa menit kemudian, Habib Zaidan muncul di atas panggung, mengenakan jubah putih bersih dengan sorban hijau melilit kepalanya. Suasana berubah menjadi riuh, lalu beralih khusyuk saat beliau melambaikan tangan dan memulai dengan salam. Ahmad tertegun. Suara Habib Zaidan begitu merdu, menembus kerumunan dan langsung masuk ke dalam hatinya. Lantunan sholawat yang dipimpin oleh beliau menggema, membuat semua orang larut dalam suasana spiritual yang mendalam. Ahmad merasakan hatinya bergetar,
seolah-olah seluruh keraguan dan kegelisahannya mencair dalam kehangatan sholawat. Namun, di tengah kehusyukan itu, kerumunan mulai bergerak tak terkontrol. Beberapa jamaah yang berdiri di belakang mencoba maju ke depan, mendorong jamaah di depannya. Ahmad yang berada di tengah-tengah mulai merasakan tekanan di sekelilingnya. Napasnya terasa berat, dan tubuhnya terhimpit oleh lautan manusia yang semakin rapat. Hasan, teriak Ahmad, mencoba memanggil sahabatnya yang terpisah beberapa langkah darinya. Namun suaranya tenggelam dalam kebisingan. Ahmad mencoba bertahan, tapi dorongan dari segala arah membuatnya kehilangan keseimbangan. Di tengah kekacauan itu, ia hanya mampu menggenggam erat sajadahnya sambil terus melafalkan sholawat, berharap Allah melindunginya di tengah kerumunan yang semakin menggila. Ya Allah, berikan aku kekuatan, bisiknya, sebelum tubuhnya terdorong lebih jauh, terpisah dari rombongan dan terseret ke arah yang tidak ia kenal. Ahmad terdorong semakin jauh dari tempat awalnya. Desakan kerumunan membuatnya sulit bergerak, sementara teriakan dan suara orang memanggil-manggil keluarga mereka bercampur dengan alunan sholawat yang masih berkumandang dari pengeras suara. Tubuhnya terasa terhimpit, napasnya tersengal-sengal, dan matanya berusaha mencari celah untuk keluar dari kerumunan yang semakin kacau. Hasan, panggil Ahmad, suaranya nyaris tenggelam dalam keributan. Tapi sahabatnya tak terlihat. Ahmad mencoba bertahan, kedua tangannya erat memegang sajadah yang seolah menjadi satu-satunya penguat di tengah kegaduhan ini. Beberapa jamaah yang panik mulai berusaha mencari jalan keluar, mendorong siapapun yang menghalangi. Di antara dorongan dan teriakan itu, Ahmad kehilangan keseimbangan. Lututnya tertekuk, dan tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Seketika, rasa takut menyergapnya. Ia tahu, jika terjatuh di tengah kerumunan sebesar ini, bisa jadi ia tidak akan bisa bangkit lagi. Ya Allah, tolong aku, gumamnya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh menarik lengannya. Seorang pria muda dengan wajah penuh peluh menatapnya sambil berteriak, bangun, Mas. Jangan berhenti di sini, bahaya. Ahmad segera berdiri, meski tubuhnya limbung. Pria itu terus memegang lengannya, membantunya berjalan ke arah yang lebih longgar dari kerumunan. Setelah beberapa meter, Ahmad mendapati dirinya berada di pinggir lapangan, jauh dari titik keramaian. Terima kasih, ujar Ahmad dengan suara terengah. Pria itu mengangguk, lalu kembali ke tengah kerumunan untuk membantu orang lain. Ahmad terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, sementara pikirannya berputar-putar. Di sekelilingnya, beberapa orang juga terlihat terpisah dari rombongan mereka, sebagian menangis, dan sebagian lainnya mencoba menenangkan diri. Namun, meski berada di tempat yang lebih aman, hati Ahmad masih belum tenang. Ia teringat Hasan dan teman-temannya. Apakah mereka selamat? Apakah mereka juga terjebak di tengah kerumunan? Ahmad bangkit perlahan, meski lututnya terasa lemah. Hasan, gumamnya sambil melangkah kembali ke arah kerumunan, namun tiba-tiba suara seorang anak kecil menghentikan langkahnya. Bunda, di mana? Suara itu terdengar lirih tapi penuh kepanikan. Ahmad menoleh, matanya menangkap sosok seorang anak perempuan kecil yang berdiri sendirian di tengah orang-orang yang sibuk menyelamatkan diri. Anak itu tampak kebingungan, matanya berkaca-kaca, sementara tangannya memegang boneka lusuh. Ahmad segera mendekatinya. Dek, kamu sendirian, di mana ibumu? Tanyanya lembut. Anak itu hanya menggeleng, air matanya mulai jatuh. Bunda tadi di sini, terus hilang, suaranya pecah. Ahmad merasakan dadanya sesak. Di tengah situasi kacau ini, anak kecil itu pasti sangat ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Ahmad menggenggam tangan kecilnya. Jangan takut, Dek, kita cari bunda kamu, ya, ucapnya, mencoba menenangkan. Anak itu mengangguk pelan, meski tubuhnya masih gemetar. Ahmad menggandengnya erat, melangkah perlahan mencari jalan keluar dari kerumunan. Meski tubuhnya lelah dan pikirannya dipenuhi kecemasan, ia tahu ia tidak bisa meninggalkan anak ini sendirian. Di tengah perjalanan, Ahmad terus melafalkan sholawat dalam hati, memohon kekuatan dan petunjuk. Langkah demi langkah, ia mencoba menemukan celah di antara lautan manusia, berharap bisa membawa anak itu kembali ke ibunya. Ya Allah, bimbing aku. Jangan biarkan anak ini kehilangan harapan, gumamnya pelan, sebelum kembali melangkah di tengah kekacauan yang belum juga reda. Ahmad terus menggenggam tangan anak kecil itu dengan erat, meski dorongan kerumunan membuatnya kehilangan keseimbangan beberapa kali.
Anak itu menangis pelan, wajahnya penuh kecemasan. Ahmad mencoba menenangkan hatinya sendiri, namun suara riuh orang-orang, desakan tanpa henti, dan rasa sesak membuatnya sulit bernapas. "Tenang, Dek, jangan lepaskan tangan kakak, ya," ucap Ahmad, meski tubuhnya mulai terasa lelah. Anak kecil itu mengangguk sambil memeluk erat bonekanya. Di tengah kekalutan, Ahmad melihat sebuah sudut lapangan yang tampak lebih lapang. Dengan hati-hati, ia menarik anak itu ke sana, melewati arus manusia yang bergerak tak beraturan. Saat akhirnya mereka tiba di tempat yang lebih aman, Ahmad mendudukkan anak itu di sebuah kursi plastik yang ditinggalkan panitia. "Nak, coba ingat lagi, tadi terakhir lihat bundamu di mana?" Ahmad bertanya lembut, meski suaranya bergetar karena lelah. Anak itu menghapus air matanya dengan bonekanya. "Di sana, dekat panggung," jawabnya lirih sambil menunjuk ke arah kerumunan yang masih kacau. Ahmad menghela napas panjang. Ia tahu bahwa mendekati panggung saat ini sangat berisiko, namun meninggalkan anak ini tanpa kepastian bukanlah pilihan. Ia berdiri, memandangi lautan manusia yang bergerak tanpa pola. Tiba-tiba, seorang pria tua berjubah putih mendekat. Wajahnya keriput tapi sorot matanya teduh. Ia membawa tasbih di tangannya, langkahnya tenang di tengah hiruk-pikuk. Ahmad terkejut saat pria itu tiba-tiba berdiri di depannya. "Kamu mencari ibunya anak ini?" tanya pria itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ahmad mengangguk. "Iya, Pak, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Pria itu tersenyum samar. Kadang, dalam kekacauan, jawaban hanya bisa ditemukan dengan hati yang tenang. "Jangan buru-buru, jangan panik. Bimbing anak ini dengan sabar, dan biarkan Allah yang menuntun jalanmu." Kata-kata itu menembus hati Ahmad. Ia menunduk, merasa malu dengan ketergesaan dan kecemasan yang tadi menguasainya. Saat ia mendongak, pria itu sudah pergi, menyisakan tasbih kecil yang entah sejak kapan ada di tangannya. Ahmad memandang tasbih itu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam saku. Ia berlutut di depan anak kecil itu. "Dek, sekarang kita berdoa, ya. Kakak yakin, kalau kita minta bantuan Allah, kita pasti bisa ketemu bunda kamu." Anak itu mengangguk perlahan. Ahmad memimpin doa sederhana, diiringi lantunan sholawat yang lirih dari bibirnya. Hati Ahmad perlahan merasa lebih ringan, seolah beban berat tadi mulai terangkat. Dengan keyakinan baru, Ahmad menggandeng anak itu dan mulai berjalan kembali ke arah panggung. Kali ini, langkahnya terasa lebih mantap meski kerumunan masih sulit diterobos. Di setiap langkah, ia terus mengucapkan sholawat, seolah-olah itu adalah jalan yang akan membuka tabir kesulitan di depannya. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, terdengar suara wanita memanggil dengan panik. "Alia, Alia, di mana kamu?" Ahmad berhenti, menoleh ke arah suara itu. Anak kecil di sebelahnya langsung memekik, "Bunda." Ahmad melihat seorang wanita berjilbab biru berlari ke arah mereka. Wajahnya basah oleh air mata, tapi sorot matanya penuh kebahagiaan saat melihat anaknya. Ahmad membantu anak itu berjalan ke arah ibunya, dan saat mereka akhirnya berpelukan, Ahmad merasa ada kelegaan luar biasa di dalam hatinya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah menjaga anak saya," ucap wanita itu dengan suara bergetar. Ahmad hanya tersenyum, menahan air mata yang hampir tumpah. "Alhamdulillah, Bu. Allah yang menuntun kami." Wanita itu mengangguk penuh syukur, lalu membawa anaknya menjauh dari kerumunan. Ahmad berdiri diam di tempatnya, tubuhnya masih terasa lelah, namun hatinya penuh rasa syukur. Ia menggenggam tasbih yang tadi diberikan pria tua itu, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian ini dimulai, ia merasa benar-benar tenang. Ahmad menyadari bahwa di balik setiap kekacauan, Allah selalu menghadirkan cahaya bagi mereka yang bersabar. Namun, perjalanan ini belum selesai. Ahmad menghela napas panjang, meluruskan tubuhnya, dan bertekad untuk menemukan rombongannya. Langit di atasnya mulai gelap, namun hatinya kini dipenuhi keyakinan. Ahmad melangkah perlahan di antara sisa kerumunan yang masih riuh. Langit semakin gelap, sementara cahaya lampu panggung menjadi satu-satunya penerang di tengah suasana yang mulai surut. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk terus mencari Hasan dan rombongan santri. Ia berhenti sejenak di tepi lapangan, menyeka peluh yang mengalir deras di wajahnya. Udara malam terasa dingin, namun hiruk-pikuk yang menyelimuti lokasi pengajian masih terasa panas. Di kejauhan, suara Habib Zaidan yang melantunkan doa mulai menggema,
menyelimuti kerumunan yang perlahan kembali khusyuk. "Hasan, di mana kamu?" gumam Ahmad lirih. Perasaan bersalah mulai menyelinap. Sejak terpisah dari sahabatnya, ia tidak bisa tenang. Hasan adalah orang pertama yang mengajaknya ke pengajian ini, dan kini Ahmad merasa telah meninggalkannya di tengah situasi yang kacau. Dengan langkah terlatih, Ahmad mulai menyusuri lapangan. Kakinya terasa berat, dan di setiap langkah, ia harus menghindari orang-orang yang juga tampak kebingungan. Beberapa jamaah terduduk di tanah, kelelahan setelah mencoba mencari keluarga mereka yang terpisah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang duduk bersandar di sebuah tiang menarik perhatiannya. Wajah lelaki itu terlihat pucat, dan napasnya terdengar berat. Ahmad segera mendekat, rasa iba mengalahkan lelahnya sendiri. "Pak, apa yang terjadi? Apakah Anda butuh bantuan?" tanya Ahmad, berjongkok di sampingnya. Lelaki itu membuka mata perlahan, menatap Ahmad dengan sorot mata yang lemah. "Anakku, dia tadi di sini, tapi sekarang hilang. Saya takut dia terseret ke kerumunan." Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Ahmad menggenggam tangan lelaki itu dengan lembut. "Bapak tenang dulu, saya akan bantu mencari anak Bapak. Bisa Bapak ingat tadi terakhir melihatnya di mana?" Lelaki itu menggeleng, air matanya mulai jatuh. Ahmad mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pencarian ini mungkin memakan waktu, tapi ia tidak bisa membiarkan lelaki itu dalam keadaan seperti ini. Namun, sebelum Ahmad sempat melangkah, sebuah suara lain terdengar dari arah belakang. "Ayah!" Ahmad menoleh dan melihat seorang pemuda berlari tergopoh-gopoh mendekati lelaki tua itu. Wajahnya penuh kecemasan, tapi matanya langsung berbinar saat melihat ayahnya. "Alhamdulillah, ayah di sini. Saya mencarimu sejak tadi," serunya, segera memeluk lelaki tua itu. Ahmad tersenyum lega, pemandangan itu menghangatkan hatinya. Ia menepuk bahu pemuda itu pelan. "Jaga ayahmu baik-baik, ya. Allah telah mempertemukan kalian kembali." Pemuda itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Setelah memastikan mereka aman, Ahmad melanjutkan pencariannya. Malam semakin larut, namun hatinya masih dipenuhi harapan. Di tengah perjalanan, ia kembali mengingat wajah Hasan. "Aku harus menemukannya. Aku tidak boleh pulang tanpa dia," bisiknya kepada dirinya sendiri. Langkahnya membawa Ahmad semakin dekat ke area panggung utama. Kerumunan sudah mulai berkurang, namun suasana tetap dipenuhi suara lantunan doa dan solawat. Ia berdiri di tengah lapangan, memandang sekeliling dengan mata yang terus mencari. Tiba-tiba, di ujung pandangannya, ia melihat seseorang yang dikenalnya. Tubuh tinggi, postur yang familiar, dengan sarung yang dikenakan seperti biasanya. "Hasan!" seru Ahmad dengan suara penuh emosi. Orang itu menoleh, dan benar saja, itu Hasan. Wajah Hasan tampak lelah, namun saat ia melihat Ahmad, matanya langsung membesar. "Ahmad, alhamdulillah, kamu selamat." Hasan segera berlari menghampirinya, dan keduanya saling memeluk. "San, aku pikir aku kehilangan kamu," suara Ahmad serak, menahan tangis. Hasan menepuk punggung Ahmad. "Aku juga khawatir sama kamu, Matt. Tapi aku yakin, Allah akan menjaga kita." Ahmad mengangguk, air matanya akhirnya jatuh. Setelah semua yang terjadi, ia merasa bahwa pertemuan ini adalah jawaban atas doa-doanya. Di kejauhan, suara Habib Zaidan kembali menggema, kali ini memimpin doa penutup. Ahmad dan Hasan berdiri berdampingan, menengadahkan tangan mereka, melafalkan doa dengan hati yang penuh syukur. Malam itu, di bawah langit Solo yang gelap, Ahmad merasakan sebuah pelajaran berharga. Di setiap cobaan, selalu ada pertolongan dari Allah bagi mereka yang bersabar. Langit yang gelap perlahan dihiasi bintang-bintang, namun hawa dingin mulai menyelimuti lapangan tempat ribuan jamaah berkumpul. Ahmad dan Hasan masih berdiri berdampingan, menatap panggung yang kini tampak lebih tenang setelah doa penutup selesai dipanjatkan oleh Habib Zaidan. Namun, meski acara telah usai, kerumunan tetap padat. Beberapa orang mulai meninggalkan tempat, sementara yang lain masih mencari anggota keluarga mereka yang terpisah. "San, aku bersyukur kita bisa bertemu lagi," ujar Ahmad dengan suara serak, matanya masih menyimpan bekas air mata. Hasan mengangguk sambil menepuk pundak Ahmad. "Aku juga, Matt. Aku khawatir kamu terjebak di kerumunan tadi. Tapi aku yakin, Allah selalu menjaga kita." Ahmad tersenyum lemah,
namun dalam hatinya masih ada sesuatu yang mengganjal. Peristiwa tadi mengajarkan banyak hal kepadanya, tapi ia merasa ada pelajaran yang lebih besar yang sedang Allah tunjukkan. Saat mereka mulai berjalan keluar dari lapangan, tiba-tiba rintik hujan turun perlahan. Hujan itu bukan hujan deras yang mengacaukan, melainkan seperti tetes-tetes lembut yang menyejukkan. Jamaah yang masih berada di lapangan tampak mengangkat wajah mereka ke langit, merasakan rahmat Allah yang turun dari langit malam. Hujan ini seperti berkah setelah semua yang kita lalui, gumam Ahmad sambil menatap langit. Hasan mengangguk. Hujan di akhir acara seperti ini adalah tanda kasih Allah, Matt. Dia ingin kita pulang dengan hati yang lebih tenang. Ahmad memejamkan mata sejenak, membiarkan rintik hujan membasahi wajahnya. Di sela-sela suara hujan, ia mendengar sayup-sayup suara jamaah yang melantunkan sholawat. Suasana yang sebelumnya penuh kekacauan kini berubah menjadi ketenangan yang mendalam. Namun, tiba-tiba Hasan menahan langkahnya. Matt, lihat itu, ujarnya sambil menunjuk ke arah seorang ibu yang terduduk di pinggir jalan. Ahmad menoleh dan melihat seorang wanita tua dengan wajah lelah, memeluk sebuah tas kain kecil yang tampak lusuh. Wanita itu menggigil kedinginan, tubuhnya basah oleh hujan, dan pandangannya kosong. Tanpa pikir panjang, Ahmad dan Hasan segera menghampirinya. Bu, apa yang terjadi? Kenapa Anda di sini sendirian? Tanya Ahmad dengan nada lembut. Wanita itu menoleh perlahan, matanya merah seperti abis menangis. Anakku, dia belum juga kembali. Aku takut dia hilang dalam kerumunan tadi, ucapnya dengan suara bergetar. Ahmad dan Hasan saling pandang. Meski tubuh mereka lelah, hati mereka tak tega meninggalkan wanita itu dalam keadaan seperti ini. Hasan segera melepas jaketnya dan menyampirkan ke bahu wanita itu untuk menghangatkannya. Bu, kami akan membantu mencarinya, ujar Hasan dengan tegas. Ahmad mengangguk. Ibu, tenang saja, sebutkan nama anak Anda dan ciri-cirinya. Kami akan menyisir area ini. Wanita itu mulai bercerita, suaranya penuh harap namun juga terselip ketakutan. Ahmad dan Hasan mendengarkan dengan saksama, lalu mereka berdua mulai berpencar mencari di sekitar lapangan. Waktu terasa berjalan lambat. Ahmad menyusuri setiap sudut lapangan, memanggil nama anak yang disebutkan wanita itu, sementara hujan semakin deras. Hatinya terus berdoa agar mereka bisa menemukan anak itu sebelum malam semakin larut. Setelah hampir setengah jam, suara Hasan memecah keheningan. Matt, aku menemukannya. Ahmad segera berlari ke arah suara Hasan. Di sana, ia melihat Hasan sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil yang tampak lemas, namun matanya berbinar saat melihat wanita tua itu dari kejauhan. Bu, itu anak Anda, kan? Hasan berteriak sambil berlari mendekati wanita tua itu. Wanita itu terisak saat melihat anaknya. Iya, itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ucapnya dengan tangis haru. Ahmad membantu Hasan menurunkan anak itu, dan wanita tua itu segera memeluknya erat. Pemandangan itu membuat hati Ahmad bergetar. Ia merasakan kehangatan luar biasa di tengah dinginnya hujan. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Allah telah mengirimkan